Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lefran Rifarenaldi dengan NIM 1212167 dari program studi teknik pertambangan. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait jawaban nomor 3, yaitu UAS Praktikum Geologi Struktur. Terkait untuk nomor 3 ini disediakan data berdasarkan NIM, itu di mana untuk singkapan A itu menggunakan data bidang A, kemudian untuk singkapan B menggunakan data bidang D. Dan di sini berdasarkan NIM yang saya dapatkan, data saya dapatkan berdasarkan NIM saya, itu untuk singkapan A, itu mendapatkan strike 75 dan dipnya 55. Kemudian untuk yang singkapan B, menggunakan bidang D, itu strike-nya 165 dan dipnya 25. Baik, kemudian selanjutnya untuk soal yang pertama, diminta untuk mencari kedudukan perpotongan kedua bidang. Yang pertama, hal yang saya lakukan adalah terkait gambar yang ada ini, itu ada bidang A dan bidang B, itu dibuat garis menuju ke utara secara vertikal. Contohnya seperti ini, yang ada di singkapan A dan juga singkapan B. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan dari garis strike yang dimiliki, di mana pada singkapan A itu sebesar 75 derajat, yang mana di sini akan saya gambar. Besar sudut ini 75 derajat. Kemudian setelah sudah mendapatkan garis strike-nya, ditarik garis secara tegak lurus dari strike yang ada di sini. Oke, kemudian langkah selanjutnya untuk singkapan A ini setelah sudah mendapatkan garis tegak lurus dari strike-nya, kemudian kita bisa menentukan posisi dari dip-nya. Yang mana dari tadi yang tegak lurus tersebut ditarik terus, kemudian kita mengukur dengan busur derajat sebesar dip yang dimiliki untuk singkapan A di sini adalah 55 derajat. Sehingga diperoleh di sini 55 derajat untuk garis dip-nya. Begitupun dengan eh, yang ada di singkapan B. Sama garis menuju utara, kemudian menggunakan garis strike-nya. Di sini untuk singkapan B besarnya adalah 165 derajat. 165 derajat ada di sini. Mungkin bisa saya gambar saja. 165 derajat yang ini. Itu untuk strike ya. Kemudian dibuat garis tegak lurus di sini. Setelah itu bisa ditarik untuk garis dip-nya. Di mana untuk yang singkapan B ini dip-nya adalah sebesar 25 derajat. Seperti ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya sudah menemukan garis dip dan juga garis strike-nya. Kita bisa menentukan garis T, yang mana di situ menghubungkan dari garis tegak lurus dari garis strike dan juga garis dip. Di sini saya memakai untuk T-nya bernilai 1,5 cm. Jadi untuk singkapan A, T-nya 1,5 cm dan singkapan B nilainya 1,5 cm. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita sudah memperoleh nilai eh, memperoleh garis T, kemudian juga sudah memperoleh garis dari strike, maka selanjutnya kita panjang dari garis T dan garis strike tersebut hingga menemukan sebuah perpotongan antara perpotongan strike A dan perpotongan strike B, seperti yang ada di gambar. Bisa saya tandai di sini. Ini perpotongan dari perpanjangan garis strike A dan garis strike B. Kemudian kita juga bisa mendapatkan perpotongan dari kedua T, di sini warna kuning titiknya. Itu dari kedua T diperpanjang lagi, yang mana T-nya di sini nilai 1,5 cm tadi. Kemudian jika sudah mendapatkan titik perpotongan strike A dan B, kemudian perpotongan dari kedua T, kita bisa memperoleh tren. Di mana di sini terlihat garis menghubungkan antara perpotongan di kedua T dan juga perpotongan yang ada di strike A dan B. Nah, dari tren tersebut, kita bisa memperoleh nilai pitch dan nilai plunge-nya dengan cara apa? Dengan cara yaitu kita bisa mengukur lagi untuk menarik garis T-nya. Di sini kita bisa memperpanjang garis trennya. Sini. Kemudian kita menarik garis T yang mana itu 90 derajat dengan garis trennya. Di sini. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita sudah memperoleh dari tren, kemudian T, dari perpotongan strike A dan B, dan perpotongan kedua T, kita bisa memperoleh nilai pitch dan plunge-nya. Yang pertama dari nilai plunge di sini, yang sudutnya lebih kecil,
yang diukur dengan busur derajat, saya memperoleh 22,5 derajat. Sedangkan untuk pitch yang saya peroleh itu senilai 62 derajat, dan ini juga 68 derajat. Dan ini juga bakal menjawab dari pertanyaan yang kedua, yaitu pitch garis perpotongan pada bidang B. Jadi di sini diperoleh 68 derajat. Baik. Kemudian untuk soal ketiganya, yang pertanyaan ketiga adalah diminta untuk mencari kedalaman di mana dapat dijumpai bila dilakukan pemboran di Boulder Creek. Boulder Creek ini yang garis putus-putus. Itu cara yang pertama adalah kita melihat skala terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat skalanya. Di sini saya ukur yang pertama dari 0 meter sampai 10 meter, dan di situ saya mendapatkan sebesar 1,3 cm. Kemudian untuk memperoleh kedalamannya, kita di sini menarik garis secara sejajar dengan garis strike-nya di sini. Mungkin akan saya gambar sejajar noted sini. Oke. Kemudian eh, langkah selanjutnya sudah eh, menarik garis yang sejajar dengan strike-nya dan juga T, kita bisa mengukur antara garis T ini ke garis yang baru kita buat tadi. Dan di situ pada saat diukur saya memperoleh nilainya adalah 0,3 cm. Kemudian untuk mencari kedalamannya adalah tadi kita skala sudah kita dapat 0 sampai 10 meter ada 1,3 cm. Jadi untuk mencari kedalamannya adalah 0,3 dari yang sudah kita peroleh tadi dihitung per 1,3 dikali 10 meter. Sehingga kedalaman untuk nomor 3 ini diperoleh 2,3 meter. Baik, mungkin sekian pemaparan jawaban nomor 3 dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.